5 kunci untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Hai, ketemu kembali dengan saya Hendra Chan dari channel Breakthrough Academy. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Baik, saya bikin beberapa video ini karena ada request dari teman kita yang komen. Bagaimana sih caranya untuk memprogram bawah sadar? Pastikan Anda sudah lihat video saya tentang alam bawah sadar ya. Ada beberapa video meraih sukses dengan alam bawah sadar. 5 cara membangkitkan bawah sadar, cara kerja hipnoterapi dan alam bawah sadar. Pastikan Anda sudah nonton video-video tersebut ya. Baik, nah sekarang 5 kunci bagaimana data informasi bisa masuk ke bawah sadar dan menjadi sebuah program yang bekerja otomatis. Yang pertama itu dari figur otoritas. Figur otoritas ini adalah orang yang tanda kutip kita anggap lebih tinggi dari kita. Yang pasti figur otoritas ini yang paling gampang adalah orang tua. Orang tua, guru, pengasuh, pendidik. Oke, nah ambil contoh, misalkan begini. Ada seorang anak waktu kecil, dia lihat orang tuanya gagal. Kemudian mamanya sering bilang, papa kamu ini pecundang, papa kamu ini orang yang gagal, papa kamu ini orang susah, sering ditipu dan sebagainya. Nah, ini karena ayah ini figur otoritas, ini bisa kesimpan. Ya, kesimpan ke bawah sadar yang sering disebut sebagai imprint. Oke. Contoh lain. Ya, ada satu peserta kelas yang sering pernah bertanya kepada saya, Pak Hendra, saya selalu didekatin laki-laki dan selalu mau dijadikan istri kedua. Sering, kata kuncinya sering. Kemudian saya tanya, apakah, coba kamu cek orang tua kamu, ada nggak yang seperti itu? Dan dia bilang, oh iya, mama saya selalu menjadi istri kedua dari suami-suaminya. Banyak suami ternyata. Nah itu imprint. Oke, jadi cara masuk yang pertama itu adalah dari figur otoritas. Jadi kalau Anda sebagai orang tua, pastikan Anda ngomong yang bagus kepada anak. Ya, kepada anak. Bahkan dari dia masih kecil banget. Oke. Bagaimana nih kalau ceritanya udah kesimpan yang negatif? Nah itu mau nggak mau di uninstall ya. Anda lihat video saya tentang cara menghilangkan mental block dan terapi luka batin. Oke, setelah itu beres. Nah cara program ulangnya adalah Anda cari sosok sebuah figur yang menurut Anda lebih tinggi dari Anda, yang menurut Anda bagus. Contoh, Anda pengen kaya ceritanya ya, kaya. Anda cari figur yang Anda respect, yang Anda hormati, yang punya nilai-nilai sukses kaya yang pengen Anda adopsi. Sering-seringlah berkomunikasi. Mungkin kalau Anda sulit ketemu orangnya, baca bukunya, lihat videonya, dengarkan podcastnya, atau mungkin ikut acara workshop seminarnya dia. Oke, sebisa mungkin Anda adopsi semua. Nah ini akan masuk. Oke, tapi pastikan yang tadi sudah masuk yang negatif ya, dicabut dulu. Yang pertama, figur otoritas. Yang kedua, ini berhubungan dengan namanya repetisi, pengulangan. Apa yang Anda ulangi terus-menerus akan masuk. Cepat lambat akan masuk. Masih ingat nggak? Waktu sekolah, sering sekali kita menghafal. Berulang-ulang. Ini supaya apa? Supaya masuk. Ya, masih ingat ya waktu sekolah dulu zamannya ada menulis. Menulis ya, dihukum menulis. Supaya apa? Repetisi kan, nulisnya bukan cuma 1 baris, tapi banyak baris, mungkin berapa halaman, supaya masuk. Repetisi. Jadi kalau Anda pengen memasukkan sesuatu yang positif, pastikan Anda lakukan repetisi. Ya, ini yang membuat orang sering melakukan namanya afirmasi.
Setiap pagi misalnya afirmasi, setiap malam afirmasi, setiap meditasi afirmasi, setiap relax melakukan afirmasi, melakukan self talk dan berulang-ulang. Nah, ini untuk memasukkan data ke bawah sadar. Yang kedua, repetisi. Yang ketiga, ini bicara tentang emosi intens. Jadi kalau Anda mengalami satu emosi yang sangat-sangat intens, contoh lagi marah, terus Anda bilang, aduh saya memang pemarah. Nah, itu masuk datanya. Oke? Nah, saya ada satu klien ini mengalami satu panic attack, ketakutan yang luar biasa. Jadi dia mau naik pesawat takut gitu ya, stressful dan sebagainya. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara suatu hari dia lagi santai main ke rumah temannya, ditelepon istrinya bilang, rumah mama saya, rumah keluarga saya hampir kebakaran. Ya, jadi rumah mertua klien ini hampir kebakaran, dan itu bikin dia shock, dan tanpa sadar dia memasukkan sesuatu, emosi intens. Pastikan ketika Anda lagi emosi intens, pastikan Anda ngomong yang bagus. Contoh, minum dulu, duduk dulu. Ya, jangan sabar ya, jangan sabar lagi marah Anda bilang sabar, jangan. Ya, Anda ubah, duduk dulu, minum dulu, pipis dulu, pergi dulu. Oke? Nah, ini untuk apa? Untuk memasukkan data. Atau misalnya kita bisa katakan, oke, saya sering mengajar klien saya ketika Anda merasa marah, jengkel, kesel, oke, Anda atur waktu, Anda ngomong sama diri Anda, meskipun saya merasa marah, saya sayang sama diri saya. Nah, ketika emosi marah itu, pikiran bawah sadar terbuka, dan dia langsung masukkan sesuatu yang bagus, bahwa dia sayang. Bahwa dia sayang dirinya, menerima dirinya meskipun marah, dan itu bagus. Oke? Nah, kemudian ini yang ketiga ya, emosi intens. Jadi waktu emosi intens, pastikan Anda, kalau negatif pastikan ngomong baik, kalau baik ya pastikan ngomongnya bijaksana. Jangan ngawur, jangan ngaco. Oke? Yang ketiga, yang keempat, ini bicara tentang kelompok. Namanya identifikasi kelompok. Dengan siapa Anda bergaul sangat-sangat penting. Inner circle Anda menentukan sukses Anda. Loh, kok bisa begitu? Contoh, Anda kumpul dengan orang yang tiap hari ngomongin sukses. Meskipun Anda awal-awalnya nggak terlalu tertarik untuk sukses, lama-lama karena sering dengar, berulang-ulang yang diomongin, masuk. Anda kumpul dengan investor yang tiap hari ngomongin peluang opportunity, risk reward. Ya, untung berapa, cepat atau lambat Anda akan sukses karena datanya semua masuk. Pastikan Anda menghabiskan investasi waktu Anda dengan orang-orang tepat. Oke? Anda main dengan siapa, menentukan masa depan Anda. Pastikan inner circle Anda, 5 orang yang sering Anda habiskan waktu adalah orang-orang yang membawa Anda semakin naik, semakin tinggi. Ya, kuncinya networking. Belajar dengan siapapun, apalagi dia lebih besar, income-nya lebih sukses dari Anda, lebih happy, lebih sehat dan sebagainya. Tergantung Anda mau tujuannya apa. Oke? Jadi yang keempat adalah identifikasi kelompok. Dan yang terakhir adalah perubahan gelombang otak. Gelombang otak Anda kalau diukur itu nggak terus-menerus dalam satu gelombang. Dia turun naik ya, beta, alfa, theta, delta. Nanti turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Nah, pastikan ketika di gelombang otak alfa atau di gelombang otak theta, Anda ngomong yang bagus, Anda merasakan yang bagus. Oke? Nah, jadi ada 5 cara untuk Anda memasukkan sebuah program ya. Kalau Anda kuasai ini kayak kunci ya, kayak kunci. Yang pertama adalah figur otoritas. Yang kedua adalah repetisi, yang ketiga adalah emosi intens, yang keempat adalah
identifikasi kelompok dengan siapa Anda bergaul, dan terakhir adalah perubahan gelombang otak. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan berguna, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk like, dan saya tunggu komentarnya. Terima kasih.